Hare Krishna. Om Agyana Atinandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jadi kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan Kunti Stuti, melanjutkan video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membacakan Kunti Stuti yang keempat. Jadi doa ini atau sloka ini adalah sloka yang sangat terkenal dan banyak penyembah yang sudah menghafal doa dari Dewi Kunti yang satu ini kepada Sri Krishna. Dan langsung saja kita lihat apa itu doanya. Ya, ini dia. Jadi ini dari Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 8 sloka 21. Ini adalah doa Dewi Kunti kepada Krishna yang keempat. Jadi sebenarnya Kunti Stuti ini disabdakan oleh Dewi Kunti ketika Sri Krishna hendak meninggalkan Hastinapur menuju ke Dwaraka. Jadi doanya yaitu seperti yang bisa kita lihat di sini bersama. Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Jadi di sini Dewi Kunti mengatakan Namo Namaha. Namo Namaha artinya hamba mengaturkan sembah sujud hamba kepada Anda. Kepada siapa? Sri Krishna, Krishnaya Vasudevaya, di mana Sri Krishna merupakan anak dari Vasudeva. Walaupun kita mengetahui secara tatwa, Sri Krishna merupakan ayah dari semua makhluk hidup. Jadi beliau mengatakan dalam bab 14, dalam Srimad Bhagavad Gita, Sarva yone sukamtaya murtaya sambhavantiyaha tasam brahma mahadyonir aham bija pradapita. Jadi yonisu, yoni artinya terlahir. Jadi semua makhluk hidup, sarva yonesu, semua makhluk hidup itu terlahir dari Sri Krishna. Aham bija pradapita. Beliau mengatakan bahwa akulah ayah dari semua makhluk hidup. Beliau juga mengatakan bijamam sarva bhutanam dalam Srimad Bhagavad Gita. Jadi beliau adalah ayah dari semua makhluk hidup. Tetapi seperti yang beliau katakan dalam skanda 9 Srimad Bhagavatam, beliau mengatakan aham bhakta paradino yaswa tantra iwa dwija sadubir grasta hridayo bhaktir bhakta jana priya. Jadi penyembah murni Sri Krishna begitu dicintai oleh Sri Krishna. Bahkan penyembah murni Sri Krishna bisa mengontrol Sri Krishna sendiri. Aham bhakta paradino. Aku dikontrol, dikuasai oleh para penyembah murni. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi contohnya seperti Krishna meminta Sri Krishna, seperti Arjuna meminta Sri Krishna untuk menjadi kusir kereta beliau. Senayaru bhayor madhe ratham stapaya mechuta. Bab 1 Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita. Jadi kita menemukan di situ Arjuna meminta Krishna untuk membawa keretanya di hadapan kedua belah pihak, Senayor, Ubhayor, Madhi, di pertengahan antara tentara Kaurawa dan Pandawa. Jadi beliau dijadikan kusir oleh penyembah beliau, oleh Arjuna. Jadi itulah cinta Krishna kepada para penyembah beliau. Jadi begitu juga dengan Wasudeva dan Devaki. Jadi di sini Devaki Nandanaya Cha, artinya beliau yang memberikan kesenangan kepada Ibu Devaki. Jadi seperti yang kita ketahui, di kehidupan yang sebelumnya Devaki dan Wasudeva, mereka bernama Sutapa dan Prishni. Jadi mereka melakukan pertapaan selama 12.000 tahun para dewa untuk meminta supaya mendapatkan anak seperti Sri Krishna. Tetapi ketika Sri Krishna muncul di hadapan mereka, jadi Sri Krishna berpikir tidak ada orang yang bisa sama sepertiku. Jadi Krishna langsung turun
menjadi anak beliau. Dan beliau meminta 3 kali sebenarnya. Aku ingin putra seperti Anda. Aku ingin putra seperti Anda. Aku ingin putra seperti Anda. Hamba ingin putra seperti Anda. Jadi karena 3 kali Sutapa mengatakan seperti ini permohonannya kepada Sri Vishnu. Jadi di kemunculan pertama beliau bernama Prishnigarbha, dan yang kedua yaitu sebagai Vamanadev, anak dari Kashyapa Muni, dan yang ketiga yaitu di sini putra dari Vasudeva dan Devaki. Jadi beliau, Dewi Kunti mengaturkan sembah sujud beliau kepada Sri Krishna yang merupakan anak dari Vasudeva, Devaki Nandanayaja, dan yang memberikan kesenangan kepada ibu Devaki, Nanda Gopal Kumaraya, dan beliau juga memberikan kesenangan kepada Nanda Maharaj, para Gopal di Brindawan, teman-teman beliau, dan Govindaya, beliau yang memberikan kesenangan kepada para sapi dan indria. Jadi di sini di doa keempat Dewi Kunti mengaturkan sembah sujud beliau kepada Sri Krishna. Jadi secara tattwa Sri Krishna adalah ayah dari semua makhluk hidup, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa karena cinta seorang penyembah murnilah beliau bersedia menjadi apapun, termasuk menjadi kusir kereta, menjadi seorang anak dari penyembah murni. Jadi di sini saya merangkum apa yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau. Jadi mari kita lihat bersama apa yang Srila Prabhupada bahas dalam penjelasan beliau. Yang pertama, poin pertama beliau mengatakan bahwa Dewi Kunti secara khusus mengagumi inkarnasi Sri Krishna. Jadi di sini Dewi Kunti berdoa hanya memfokuskan kepada Sri Krishna, nama-nama Sri Krishna. Jadi sebenarnya ada banyak inkarnasi Tuhan, tetapi 5.000 tahun yang lalu Krishna muncul dalam wujud asli beliau. Jadi Krishna bukanlah awatara. Awatara artinya inkarnasi Tuhan. Tetapi Krishna adalah avatari, yaitu sumber dari inkarnasi Tuhan. Ite jamsa kalapumsa Krishna stu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge. Jadi Krishna adalah swayam bhagavan, kepribadian Tuhan yang asli, sumber dari semua inkarnasi seperti Wisnu, Narayan atau Dasa Awatara. Ini adalah awatara, inkarnasi, tapi beliau adalah swayam bhagavan, avatari. Beliau adalah sumber dari semua inkarnasi. Dan di sini secara khusus Dewi Kunti mengagumi inkarnasi Sri Krishna seperti yang Srila Prabhupada jelaskan bahwa hanya dalam wujud beliau Sri Krishna inilah penyembah bisa berinteraksi dengan lebih dekat secara intim. Jadi seperti inkarnasi sebelumnya seperti Matsya, Kurma, Narasingha, kita tidak bisa berinteraksi dengan beliau dengan dekat secara intim. Bahkan Srila Prabhupada mengatakan dalam inkarnasi beliau sebagai Sri Rama, karena Sri Rama adalah seorang raja. Jadi tidak semua orang bisa berinteraksi dengan akrab dengan Sri Rama. Jadi di inkarnasi beliau bukan inkarnasi. Dalam kemunculan beliau yang asli, yaitu 5.000 tahun yang lalu, Sri Krishna. Jadi para penyembah bisa berinteraksi dengan beliau secara lebih dekat, lebih intim. Seperti para gopi di Brindawan, Ibu Yasoda. Para gopi di Brindawan sering memarahi Sri Krishna karena Sri Krishna nakal sekali. Dan dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam bahwa Sri Krishna lebih menikmati, lebih merasa senang ketika para gopi di Brindawan memarahi beliau dibandingkan ketika para dewa mengaturkan doa-doa pujian berupa Purusa Sukta contohnya. Ketika para dewa mengaturkan doa pujian kepada Sri Krishna, jadi para dewa mengatakan engkau adalah pencipta, engkau adalah pemelihara, engkau adalah pelebur, engkau adalah awal dari segala sesuatu. Engkau adalah ini, engkau yang maha mengetahui. Jadi Sri Krishna merasa ngantuk
mendengarkan doa pujian seperti itu oleh para dewa. Tetapi ketika beliau dimarahi oleh para gopi, kamu anak nakal, kamu gini-gini, kamu memecahkan pot gini-gini dan lain sebagainya. Jadi beliau merasa lebih bahagia dimarahi oleh para gopi dibandingkan dengan doa-doa yang diaturkan oleh para dewa. Jadi itu adalah penjelasan dari Srimad Bhagavatam. Jadi khususnya Dewi Kunti mengagumi Sri Krishna karena dalam wujud Sri Krishna ini para penyembah bisa melakukan pelayanan secara intim, secara dekat sekali. Bahkan memperlakukan beliau sebagai kawan, memperlakukan beliau sebagai seorang kekasih, anak. Jadi ini adalah tingkatan rasa yang tinggi. Jadi kalau Sri Rama, jadi tingkatan hubungan antara para penyembah dan beliau itu hanya berada dalam tingkatan dasyaras, melakukan pelayanan seperti Hanuman contohnya. Jadi tidak intim, tidak pernah melakukan canda tawa bersama. Tapi Sri Krishna, beliau makan bersama dengan Arjuna, tidur berbaring bersama dengan teman beliau, Sudama, ketika masih kecil di Gurukul. Jadi seperti itu. Itu adalah poin pertama yang Srila Prabhupada berikan di penjelasan beliau. Dan yang kedua yaitu Balya Lila atau Kumara Lila oleh Sri Krishna paling menarik dibandingkan lila-lila yang lainnya. Ini juga dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam oleh Maharaj Pariksit dalam skanda 10 bab 7 sloka 1. Jadi beliau mengatakan yena watarena Bhagavan Harireshwara karoti karna ramyani manogyani chana. Jadi yena avatarena. Jadi ada banyak sekali inkarnasi Tuhan dan lila-lila Tuhan Sri Krishna. Tapi lila yang paling menarik yaitu ketika beliau masih kecil, Balya Lila, Kumara Lila. Karoti karna ramyani manogyani chana. Jadi karoti karna ramyani. Jadi lila-lila Sri Krishna ketika beliau masih kecil. Jadi tentu saja kita mengetahui semua lila Sri Krishna itu sangat manis, tetapi khususnya lila beliau yang ketika beliau masih kecil. Karoti karna ramyani, begitu menyenangkan untuk didengar. Contohnya seperti Damodar Lila. Ini adalah lila yang paling disayangi oleh para penyembah. Damodar Lila. Makanya kita merayakan Damodar Lila ini selama 1 bulan. Jadi tidak ada perayaan yang dirayakan seperti ini. Perayaan apapun tidak ada. Perayaan paling dirayakan selama 1 hari. Tapi Damodar Lila kita rayakan selama 1 bulan. Karena kita ingin mengenang masa kecil Sri Krishna. Khususnya dalam hal ini beliau nakal dan memecahkan pot dan diikat oleh ibu beliau, Yasodamayi. Jadi karoti karna ramyani. Begitu asik sekali, begitu enak sekali untuk didengar. Karoti karna ramya. Ramyatnya membahagiakan. Mano gyani chana Prabhu. Dan ini untuk pikiran kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Mano gyani chana. Jadi bukan hanya sekedar lila Krishna itu bukan hanya sekedar menyenangkan, tetapi juga dengan pengetahuan yang kita miliki itu bisa menyucikan hati kita. Mano gyani chana Prabhu. Jadi itu poin yang kedua yang Srila Prabhupada jelaskan. Dan yang ketiga, beliau menyebutkan bahwa penduduk Brindawan sangat beruntung, khususnya para gopi. Ya tentu saja penduduk Brindawan. Jangankan penduduk Brindawan, tanah yang berada di Brindawan pun merasa bahagia. Jadi pertama mari kita bahas tentang penduduk Brindawan. Dewa Brahma dalam skanda 10 bab 14, beliau mengaturkan doa-doa pujian kepada Sri Krishna. Jadi Dewa Brahma di salah satu doa pujiannya, beliau mengatakan, Ahu bagyam nanda gopa braja kosam yan mitram paramananda purnam brahma sanat. Jadi beliau mengatakan 2 kali ahu bagyam. Ahu bagyam artinya betapa beruntungnya
Bahagiam artinya beruntung. Aho bahagiam, aho bahagiam. Berapa beruntungnya, betapa beruntung sekali. Nanda Gopa Braja Ukasam. Nanda Maharaj beserta para Gopa di Brindawan. Nanda Gopa Braja Ukasam. Kenapa mereka beruntung? Yan mitram paramanandra. Mitram artinya teman. Yan mitram paramanandam. Purnam Brahma Sanatana. Jadi kepribadian Tuhan yang mutlak Sri Krishna menjadi teman mereka. Yan mitram paramananda. Dan ini memberikan mereka kebahagiaan. Bayangkan kita bisa berteman dengan Tuhan. Jadi sangat intim sekali hubungan mereka dengan Sri Krishna. Semua penduduk Brindawan. Makanya Dewa Brahma mengatakan betapa beruntungnya penduduk Brindawan ini. Dan khususnya para gopi. Kenapa para gopi? Karena dinyatakan juga dalam Srimad Bhagavatam skanda 10. Nayam striyunga unitantarate prasadam swaryo sitam nalina gandaru champutunya. Rasotsaveshwa bujadanda grihita kanta labdha sisam yaudagad braja sundarinam. Jadi braja sundarinam. Jadi sundari artinya para wanita, wanita yang cantik, yaitu penduduk Brindawan. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Nayam striyunga, bahkan ini tidak bisa didapatkan oleh Dewi Laksmi. Keberuntungan ini tidak dapat digapai oleh Dewi Laksmi. Nayam striyunga unitan tarate prasadam. Prasadam artinya karunia. Bahkan Laksmi Dewi menginginkan karunia yang apa yang digapai oleh para gopi di Brindawan. Apa itu karunianya? Rasot sawe syabuja danda grihita kanta. Jadi dipeluk syabuja danda, dipeluk oleh lengan Sri Krishna, dipeluk oleh tangan Sri Krishna. Kanta, kanta artinya leher. Jadi para gopi itu dipeluk oleh Sri Krishna di lehernya. Rasot sawe ketika melakukan tarian rasa. Rasot sawe syabuja danda grihita kanta. Labda sisam yaudagad braja sundarinam. Jadi hanya para gopi yang mendapatkan kesempatan seperti ini, karunia seperti ini. Laksmi pun tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh Sri Vishnu, oleh Sri Krishna. Paling beruntung Laksmi bisa memijat kaki Padma beliau dan bersandar di dada beliau. Tidak pernah diajak menari dan dipeluk dan dicium oleh Sri Krishna. Jadi inilah karunia yang khusus yang diberikan oleh Sri Krishna hanya untuk para gopi. Dan bukan hanya penduduknya saja, bukan hanya para gopi saja, tetapi tanah Brindawan pun merasa begitu beruntung sekali. Jadi dijelaskan juga dalam Srimad Bhagavatam, ketika beliau menginjak usia beliau yang ke-6 tahun, usia 6 sampai 10 itu namanya Pauganda. Jadi dalam Pauganda Lila ini usia beliau berumur 6 tahun. Jadi beliau diizinkan untuk mengembalakan sapi di hutan Brindawan. Apa itu sebabnya dalam Srimad Bhagavatam? Tatas capau ganda waya sitau braje babu watustau pasupala samatau gascara yantau sakibir samampadai Brindavanam punyam atiwa cakra. Jadi Brindavanam punyam atiwa cakratu. Jadi tatas capau ganda waya sitau braje. Ketika Krishna dan Balaram mereka menginjak Pauganda, umur Pauganda artinya 6 tahun ke atas sampai 11, 6 sampai 11. Jadi beliau diizinkan untuk mengembalakan sapi di hutan Brindawan. Gascara yantam sakibir samampadai. Saki dan beliau mengembalakan sapi beliau bersama kawan-kawan beliau para gopa, saki, saka. Sakibir samam padair. Padair artinya kaki Padma beliau. Jadi beliau menolak untuk diberikan sepatu oleh Ibu Yasoda, diberikan sandal oleh Ibu Yasoda. Jadi beliau berjalan dengan kaki beliau tanpa sepatu. Jadi samam padair Brindavanam punyamati wacakratu. Dan Ibu Bumi, khususnya di bagian Brindawan,
beliau merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena disentuh langsung oleh kaki Padma Sri Krishna. Jadi penduduk Brindawan, para gopi, bahkan tanah Brindawan sekalipun merasa begitu beruntung. Makanya tanah Brindawan itu suci karena langsung disentuh oleh kaki Padma Sri Krishna. Dan dijelaskan bahwa kepribadian Vaikunta Loka merasa iri dengan ibu bumi. Walaupun Vaikunta berada di dunia rohani dan ibu bumi berada di dunia material, tapi kepribadian Vaikunta merasa iri dengan ibu bumi. Karena Sri Krishna memijakkan langsung kaki beliau di bumi, sedangkan di Vaikunta beliau menggunakan sepatu emas. Beliau tidak menginjak langsung tanah Vaikunta. Karena beliau memakai sepatu setiap saat, memakai sandal setiap saat. Karena beliau diperlakukan seperti raja. Jadi raja tidak pernah nyeker jalan kaki. Jadi beliau memakai sepatu, memakai sandal yang mewah. Jadi kepribadian Vaikunta merasa iri dengan ibu bumi. Jadi itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat yang Srila Prabhupada sebutkan di sini yaitu nama Sri Krishna sebagai Govinda menunjukkan pentingnya kebudayaan Weda yang berlandaskan perlindungan sapi dan kebrahmanaan. Jadi seperti yang stoka yang telah saya kutip sebelumnya, Tata Capo Gandasya, Gacara Yantam artinya beliau mengembalakan sapi. Karena beliau sangat menyayangi sapi. Nama beliau adalah Govinda. Govinda ya namo namaha, diikuti berdoa di sini. Govinda ya namo namaha. Nama planet beliau adalah Goloka. Artinya planet sapi, Goloka. Jadi ini penting sekali. Srila Prabhupada menjelaskan bahwa kebudayaan Weda yang berlandaskan perlindungan sapi. Nah, jadi nama beliau adalah Govinda yang memberikan kebahagiaan kepada para sapi, juga kepada indria, dan juga Gopala, beliau yang melindungi sapi. Dan kebudayaan Weda tidak bisa dipisahkan dari kebrahmanaan, hidup kebrahmanaan. Dan Brahmana tidak bisa dipisahkan dengan sapi. Karena Brahmana perlu sapi untuk melakukan yagya. Makanya dalam Wisnu Purana dinyatakan Namo Brahmanya Dewaya, Go Brahmana Hitaya Cha. Jadi yang pertama disebutkan di sini yaitu Go, yaitu sapi, lalu Brahmana, Go Brahmana Hitaya Cha. Jagaditaya, Krishnaya, Govindaya, Namo Namaha. Dan beliau melindungi semua seluruh dunia, Jagaditaya, seluruh jagat, Govindaya, Namo Namaha. Jadi inilah penting sekali sebenarnya untuk melestarikan kebudayaan pemeliharaan sapi. Bukan hanya memelihara sih, tetapi lebih tepatnya melindungi sapi. Jadi untuk kita, alasan kita melindungi sapi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan susunya, tapi karena kita ingin memuaskan Sri Krishna. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya yaitu Samsidir Harito Sanam. Hanya untuk memuaskan Sri Hari. Samsidir Harito Sanam. Hanya untuk memuaskan Sri Hari. Ata Pumbir Dwija Srista Varnasrama Vibhagasa Swanustita Shadamasya Samsidir Harito Sanam. Seperti juga Varnashram Ata Pumbir Dwija Varnashram Vibhagasa. Jadi Rupa Goswami menyebutkan ada 64 proses pelayanan bakti dalam Bhakti Rasamrita Sindhu yang dituliskan oleh beliau. Dan di situ beliau tidak menyebutkan bahwa Varnasrama adalah salah satu dari 64 ini. Tetapi mengapa Srila Prabhupada menyebutkan tentang Varnashram? Karena tujuan kita mendirikan kebudayaan Varnasrama ini yaitu hanya untuk memuaskan Sri Krishna. Varnasrama Vibhagasa Swanustita Shadharmasya Samsidir Harito Sanam. Hanya untuk memuaskan Sri Krishna. Begitu juga dengan melindungi sapi. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan susu. Tapi lebih tepatnya karena Sri Krishna menyayangi sapi. Dan kalau sapi diperlakukan dengan baik, jadi kita memuaskan Sri Krishna. Jadi itu adalah tujuan hidup kita, hanya untuk memuaskan Sri Krishna, tidak ada yang lain. Tentu saja mendapatkan susu itu adalah secondary
efek dari pemeliharaan sapi. Tapi dijelaskan dalam sastra mengatakan Gochuti tau prashanasho gopalupi prasidati. Gochuti tau prashana. Gawam kandu yanam kuryat go grasam go pradakshina. Gochuti tau prashanasho gopalupi prasidati. Jadi gochuti tau prashanasho. Kalau kita membahagiakan ibu sapi, gochuti tau prashana. Gopalupi prasidati. Gopal akan merasa bahagia. Prasidati artinya bahagia. Gopalu. Siapa Gopal? Sri Krishna. Apa artinya Gopal? Beliau yang melindungi sapi. Gawam kandu yanam kuryat. Jadi kandu artinya menggaruk leher sapi. Gawam kandu yanam kuryat. Go grasam memberikan makan sapi dengan rumput yang segar. Go grasam. Go pradaksina atau melakukan parikrama pradaksina, mengelilingi sapi. Jadi ini adalah hal-hal yang menyenangkan oleh Sri Krishna. Jadi itu adalah doa dari Dewi Kunti yang keempat. Doa ini Krishna Vasudevaya. Jadi beliau mengaturkan sembah sujud beliau kepada Sri Krishna. Sri Krishna Vasudeva, Devaki Nandana, Nanda Nandana, Gopa Nandana, Govindaya. Jadi beliau mengaturkan sembah sujud beliau kepada Sri Krishna. Jadi dengan mengaturkan sembah sujud sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita tunduk. Jadi mengaturkan sembah sujud tidak hanya harus dilakukan dengan fisik, tetapi juga harus diikuti, dibarengi dengan mental. Jadi gampang sekali hanya untuk membungkukkan badan, mengaturkan sembah sujud. Tapi harus dibarengi juga dengan mentalitas yang lebih rendah daripada rumput di jalanan. Trinada Pisumicena. Di dalam Srimad Bhagavad Gita bab 15 sloka 5, sloka yang berbunyi nirmana moha jita sangga dosa adyatma nitya vinivritta kamaha dvandvair vimukta sukaduka sangjair gacantia muda padam avyayam tat. Jadi sloka ini menjelaskan proses penyerahan diri. Srila Prabhupada di situ menekankan dalam penjelasan beliau bab 15 sloka 5, beliau mengatakan bahwa sebenarnya keakuan palsu, rasa bangga, pride, merupakan halangan yang besar. Kalau kita tidak tunduk hati, maka sulit untuk kita untuk menyerahkan diri kepada Sri Krishna. Jadi mengaturkan sembah sujud tidak hanya gimnastik, tidak hanya sebatas membungkukkan badan, tetapi juga harus diikuti dengan pemahaman yang dalam, yaitu saya mengaturkan sembah sujud dengan rasa yang tulus, dengan rasa yang tulus. Ketika kita bertemu dengan penyembah, kita mengaturkan sembah sujud dan mengucapkan wanca kalpataruyascha kipasindhuga ewacha. Jadi bukan hanya kata saja, bukan hanya badan saja yang menunduk, tetapi juga hati kita harus tunduk. Ya, tentu saja ini adalah hal yang paling sulit ya untuk ditaklukkan, rasa bangga, merasa diri paling pintar, merasa diri sudah senior, merasa diri paling wah dan sebagainya. Ini sifatnya begitu halus tetapi sangat kuat sekali. Sangat halus dan sangat kuat. Dan dengan seiring berjalannya waktu terus melakukan pelayanan kepada Sri Hari, pada penyembah beliau juga, maka secara otomatis anartha akan terkikis dalam hati kita seperti yang dijelaskan oleh Prahlad Maharaj dalam skanda 7 Srimad Bhagavatam. Jadi anartha kita itu akan bisa dihilangkan ketika kita melakukan pelayanan kepada para penyembah Sri Krishna, mengambil kaki padma para penyembah, mengambil debu kaki padma penyembah. Jadi apa itu? Saya lupa bagaimana slokanya itu, tapi begitulah dinyatakan oleh Prahlad Maharaj. Uru kramang rim sprisat yanartha pagamo yadatha mahiya sampada rajo bisekam niskincananam navrinitaya. Jadi
anartha di dalam hati. Mahiya sampada rajo bishekam. Jadi ambil debu kaki Padma, penyembah, dan lakukan abhisheka. Abhishekam. Mahiya sampada rajo bishekam. Miskin cananam navrinitayawat. Apa ciri-ciri dari penyembah tersebut? Miskin cananam. Mereka yang tidak memiliki keinginan material. Namanya miskin can. Jadi Prahlad Maharaj memberikan saran seperti itu. Jadi debu kaki Padma penyembah itu tidak hanya didapatkan langsung di kaki Padma mereka, tetapi juga ketika kita melayani para penyembah secara otomatis kita mendapatkan debu kaki Padma penyembah. Walaupun tidak kelihatan, tetapi secara halus kita mendapatkan penyucian. Karena kita memuaskan hati para penyembah. Jadi demikian doa keempat dari Dewi Kunti. Semoga doa ini bermanfaat. Semoga bermanfaat, tentu saja bermanfaat. Dan doa ini bisa kita ucapkan di depan arca. Setiap hari kita bisa panjatkan doa ini dan bermeditasi dengan apa arti dari sloka ini dan apa yang Srila Prabhupada jelaskan. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa bermeditasi dan lebih kusuk lagi berpikir tentang Sri Krishna. Ya. Jadi demikian stuti keempat dari Dewi Kunti. Terima kasih. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Srila Prabhupada.